Kezia, Sarah. Saya tahu kalian sering nonton drakor dan dracin. Tapi kali ini saya akan bertanya mengenai konflik di Korea dan konflik Tiongkok. Pertama saya akan bertanya mengenai konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Apakah kalian tahu kenapa kedua negara tersebut bisa berkonflik hingga sampai sekarang? Seperti yang Anda tahu, sampai detik ini kedua negara tersebut masih berkonflik. Awal konflik tersebut terjadi karena tentara Korut menyeberangi batas garis lintang 38 derajat yang membatasi kedua negara tersebut. Tapi, tentara Korut beralasan jika pasukan Korsel sudah terlebih dahulu menyeberangi batasan tersebut. Tapi, kedua negara tersebut bisa dikatakan bersaudara. Lalu bagaimana negara tersebut bisa terbagi menjadi dua bagian? Jadi Korea itu pernah dijajah oleh Jepang. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet menyatakan perang kepada Jepang. Karena Amerika Serikat takut, Uni Soviet menyebarkan komunis di Korea. Jadi Amerika Serikat membuat perencanaan Grand Design. Jadi perencanaan Grand Design tersebut menghasilkan dua kekuatan politik. Untuk Uni Soviet, kawasan utara dengan mendukung rezim Republik Rakyat Demokratis yang dipimpin oleh Kim Il Sung. Dan untuk Amerika mendukung rezim Republik yang dipimpin oleh Riang Sang-re. Lalu, di antara kedua negara ini pernah terjadi perang atau hanya berkonflik saja? Pernah. Perang ini terjadi pada 1950 sampai 1953 yang ditandai dengan invasi tentara rakyat Korut terhadap Korsel. Bahkan hanya 3 hari saja Seoul berhasil dikuasai oleh Korut. Lalu pada 15 September 1950, PBB membantu Korsel di bawah pimpinan MC Artul dan memukul mundur pasukan Korut hingga perbatasan Tiongkok. Lalu, pimpinan Tiongkok, Mao Zedong, membantu Korut bersama Uni Soviet. Lalu, bagaimana akhir dari perang antara kedua negara tersebut? Pergantian Presiden Amerika Serikat menjadi Eisenhower membuat perubahan pada peta kekuasaan dalam Perang Korea dan dibuatlah perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953 yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Utara. Korea Selatan tidak ikut serta dalam menandatangani gencatan tersebut, tetapi Korea Selatan berjanji akan menghormati kesepakatan yang ada di dalam gencatan tersebut. Lalu, kenapa sampai sekarang kedua negara tersebut masih berkonflik? Karena sampai sekarang belum ada perjanjian atau pengumuman yang resmi dari perdamaian kedua negara tersebut. Hubungan kedua negara ini cenderung naik turun karena masalah pertemanan dengan negara lain dan nuklir. Oke, sekarang kita pindah ke konflik Tiongkok. Konflik ini mirip dengan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sama-sama terjadi perang saudara. Namun, apakah konflik ini sama-sama terjadi karena adanya pengaruh komunis dan nasionalis? Iya, sama saja seperti Korut dan Korsel. Konflik ini terjadi karena adanya konflik politik antara Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong dan kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Saat selesai Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki wilayah Tiongkok, kelompok nasionalis dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Kemudian kelompok komunis bersama Uni Soviet bekerja sama untuk mengusir Jepang. Jadi, kedua kelompok tersebut tidak berkonflik, tapi malah bekerja sama. Tetapi mereka hanya bekerja sama sampai negara Jepang pergi dari wilayah Tiongkok, dan setelahnya terjadi perang saudara pada 1946 sampai 1949 dan yang menang adalah kelompok komunis. Pada 1 Oktober 1949, berdirilah negara Republik Rakyat Tiongkok dan Chiang Kai-shek dengan pemerintahan nasionalis Kuomintang KMT
mendirikan negara Taiwan. Jadi, Republik Rakyat Tiongkok bekerja sama dengan Uni Soviet, sedangkan Taiwan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Benar? Iya benar, tapi setelah tahun 1956, hubungan Tiongkok dengan Uni Soviet mengalami perpecahan karena adanya destalinisasi oleh Khrushchev, dan kedua negara tersebut merebutkan posisi sebagai komunis dunia. Jadi, apakah kini kedua negara tersebut sudah berdamai? Sampai saat ini, hubungan antara Tiongkok dan Taiwan belum dikatakan sudah berdamai. Tetapi baru-baru ini, Tiongkok ingin berdamai dengan Taiwan, tetapi Taiwan menolaknya. Baik, ini menarik sekali. Jadi, konflik yang ada di Asia Timur sama-sama terjadi karena adanya pengaruh komunis dan pengaruh nasionalis, serta terjadinya perang saudara. Benar begitu? Iya, benar sekali. Baik, kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya.